عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فاتئذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, konsentrasinya sudah bagus. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena ini sudah jelas hadisnya, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan memberikan 10 rahmatnya. Nah, kalau mendengar orang yang membaca solawat, maka wajib untuk menjawabnya. Dan menjawab sholawat itu juga bagian dari membaca sholawat yang pahalanya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini berdasarkan hadis yang sering dibaca ketika menjelang bulan Ramadan. Ketika Nabi naik mimbar itu membaca amin itu sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat tidak paham apa maksud dari Kanjeng Nabi membaca amin. Karena biasanya orang membaca amin itu ketika mendengar doa. Ketika mendengar doa. Nah, setelah Rasulullah turun dari mimbar, maka ada salah satu sahabat yang bertanya, Rasulullah, kami tadi mendengar ketika engkau naik mimbar itu engkau membaca amin 3 kali. Itu apa maksudnya? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa yang pertama, ketika saya membaca amin itu saya mengaminkan doa dari malaikat Jibril yang berdoa 3 kali, saya mengaminkan 3 kali. Yang pertama, celakalah orang yang diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan
bahwa kita sebagai hamba Allah itu diberikan keistimewaan, kemuliaan berupa datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Salah satu keberkahan bulan Ramadan itu adalah karena dalam bulan Ramadan itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka sudah seharusnya kita yang diberikan kesempatan menemui bulan Ramadan itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa dengan cara ibadah puasa, bisa dengan cara qiyamul lail atau ibadah-ibadah lainnya yang semuanya itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Maka kalau ada orang yang menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu termasuk orang yang celaka. Dan itu kemudian diaminkan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, kata malaikat Jibril, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya. Jadi orang hidup masih sempat ketemu dengan kedua orang tuanya, tapi kesempatan bertemu dengan orang tuanya ini tidak bisa mengantarkan orang ini masuk ke dalam surganya Allah. Itu didoakan celaka oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar hadis Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Ini jangan dipahami makna yang hakiki. Mana Pak Ustadz, saya cari di kakinya ibu saya, tidak menemukan surga. Di kaki kanan juga tidak ada, di kaki kiri juga tidak ada. Itu namanya tidak memahami hadis. Jadi surga itu ada di telapak kaki, itu kaki ibu, itu maksudnya ibumu itu adalah surgamu. Tetapi kalau kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan bertemu dengan ibumu untuk mendapatkan surga dari Allah, maka ibumu juga bisa menjadi nerakamu. Jadi artinya bahwa ketika kita masih punya orang tua, itu sebenarnya kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mencari ridhonya orang tua. Karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, yang ketiga ini tadi untuk mengingatkan kita semuanya. Kata malaikat Jibril, kalau ada yang menyebutkan namamu Muhammad, ada orang yang mendengar namamu disebutkan tapi tidak menjawab, maka dia juga termasuk orang yang celaka. Maka kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad. Ya, maka kita jangan sampai ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu disebutkan, apalagi sholawat, kita tidak menjawabnya karena didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa celaka, dan itu diaminkan oleh Nabi Muhammad. Ini sekedar mengingatkan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu kata ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu
fluktuatif itu, munggah mudun, naik turun. Ketika kita berada di majelis taklim seperti ini, di majelis pengajian, ketika berada di masjid, itu iman kita stabil, iman kita ini bagus, bahkan bisa naik kualitasnya. Berbeda lagi ketika kita sedang berada di jalan, apalagi jalannya ini di jalan di negara kita, di kota kita, atau di negara-negara, di daerah-daerah yang mungkin kualitas keagamaannya, keimanannya ini kurang, maka itu pemandangan-pemandangan yang sangat besar menjadi peluang bertambahnya dosa. Iman bisa bertahan itu sudah sangat bagus sekali. Ya, kalau sampean belajar di tempat-tempat, berjalan di tempat-tempat wisata misalnya, ketemu dengan orang-orang yang auratnya terbuka, ya, auratnya terbuka, itu imannya bisa bertahan itu sangat luar biasa. Tapi umumnya di tempat-tempat yang seperti itu, iman itu pasti akan menurun. Dan tidak hanya sekedar menurun, kalau sampai kita berbuat dosa, iman itu bisa jadi hilang. Iman itu bisa jadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ada hadis Nabi, la yasriku al-mu'minu khina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni al-mu'minu khina yazni wa huwa mu'minun. Orang mukmin ketika berbuat dosa, pada saat dia berbuat dosa itu dia tidak sedang beriman. Imannya sedang tidak ada di dalam dirinya. Karena ketika iman itu masih ada di dalam hatinya, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa tadi. Dia tidak akan mencuri. Orang mukmin kok mencuri? Pada saat mencuri itu imannya sedang hilang. Orang mukmin kok berzina? Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat dia berzina itu imannya hilang. Karena itu jangan sampai orang meninggal dunia itu dalam keadaan sedang berbuat dosa. Karena ketika sedang berbuat dosa itu, maka matinya ini mati dengan tidak membawa iman. Kalau mati sedang tidak membawa iman itu berarti matinya ini su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Beberapa waktu yang lalu saya nonton TV berita itu, daerahnya nggak usah saya sebutkan, takut ada yang sama daerahnya. Ada kakek-kakek meninggal dunia karena overdosis minum obat kuat. Halo. Umur sekitar 74 tahun, itu kakek-kakek berarti, umur 74 tahun. Tapi matinya ini karena overdosis minum obat kuat. Nah, di mana dia minum obat kuat? Ternyata dia minum obat kuat ini di warung. Di warung makan. Nggak saya sebutkan warung makan apa menunya, pokoknya warung makan. Ternyata di situ setelah kematian seorang kakek di situ, setelah diselidiki, warung ini biasa digunakan untuk transaksi perbuatan yang termasuk dosa besar itu. Ngono ae bahasane, nek bahasane kasar, ngesakno arek cilik-cilik. Ya, ngesakno arek cilik-cilik. Setelah diselidiki kematian kakek itu tadi, ternyata kemudian ditemukan warung ini ternyata biasa digunakan untuk transaksi seperti itu. Umur 74 tahun itu sudah, orang Jawa bilang itu wong wis mambu lemah. Apa mambu lemah itu? Mambu lemah itu artinya sudah dekat dengan kematian. Tapi kok ya cek kober-koberi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Allahumma amin. Jadi iman itu fluktuatif. Jadi karena itu semakin kita banyak beramal soleh, semakin kita banyak berbuat kebaikan, maka iman itu akan semakin bertambah kualitasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita awali dengan
membaca suratul Fatihah, semoga kita diberikan tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini ditetapkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 159. Ini pembahasan tentang materi jenazah ini memang sangat banyak sekali, sehingga beberapa kali pertemuan kita masih membahas materi tentang jenazah. Hadis 159 an Dzumrata bin Habib bin radhiyallahu anhu ahadit tabi'ina qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabrihi ya fulan kul la ilaha illallah salasa marrat ya fulan kul rabbi Allah wa diniyal islamu wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah enek manfaati, mari diterangno. Krungu jenenge Nabi Muhammad langsung menjawab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka. Allahumma Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan Walid Tabrani nahwahu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Jadi hadis ini ada beberapa riwayat. Riwayat yang dari sahabat, riwayat yang dari Imam Sa'id bin Mansur dari Dzumrah bin Habib, ini seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Maka hadisnya dikatakan mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah, tapi berhenti pada sahabat. Tapi di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Walid Tabrani nahwahu, ini hadisnya mirip dengan hadis ini. Min hadisi Abi Umamah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini dari sahabat Abu Umamah. Itu status hadisnya marfu'an. Marfu' itu berarti sampai kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bae sing ngrungokno tak dongakno dadi wong sukses. Sing ngrungokno tak dongakno dadi wong sing sukses dunya akhirat. Allahumma. Lanang tak dongakno muga-muga oleh bojo sing ayu. Kurang enak piye? Ngrungokno didongakno enak. Dongakno oleh bojo sing ayu, sing sholihah, sabar, manut, neriman. Wah. Sing ngamin banter kono ternyata. Wis ndek bojo kabeh. Ya sing ndek bojo kabeh muga-muga dadi bojo sing sholihah. Dadi bojo sing sabar, dadi bojo sing neriman. Versi hadisnya banyak, jadi ada yang mauquf hanya sampai kepada kepada sahabat, tapi ada yang marfu, jadi sampai kepada Rasulullah. Apa hadisnya? Kanu yastahibuna, para sahabat
karena ini yang meriwayatkan adalah tabi'in, jadi sampai kepada sahabat saja. Mereka para sahabat itu senang mensunnahkan idza suwiya alal mayyiti qabrahu, ketika mayit ini dikuburkan dikuburkan ya, setelah diratakan tanah, setelah selesai dikuburkan, wansarafan nasu anhu, dan kemudian orang-orang yang ikut menguburkan ini mulai pergi, mulai kembali ke rumahnya masing-masing, ayyuqala inda qabrihi, mensunnahkan untuk diucapkan di dekat kuburannya itu dengan ucapan ya fulan, he fulan. Nek mayite jenenge Joko, ya Joko, ya, ya Joko, kul la ilaha illallah, sampean ucapkan la ilaha illallah salah samarot 3 kali, sampean ngucapo la ilaha illallah, ya fulan, he Joko, kul rabbi Allah, sampean ngucapo pangeranku iku Gusti Allah, wa diniyal Islam, lan agamaku iku agama Islam, wa nabiyyi Muhammadun, lan nabiku iku Nabi Muhammad. Ini hadis yang versi tabi'in. Sedangkan hadis yang versi sahabat yang sampai kepada Rasulullah hanya disebutkan di sini marfu'an mutawwalan, tapi hadisnya tidak disebutkan. Hadisnya marfu' dan hadisnya panjang. Karena tidak hanya Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, tapi ada tambahan kiblatku Ka'bah. Saudaraku adalah orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, dan lain-lainnya. Ini biasa disebut dengan istilah talqin. Talqin itu artinya nuntun. Talqin itu artinya nuntun. Nah, para ulama kemudian menjelaskan hadis ini. Yang pertama begini, talqinul mayyiti nau'ani, an-nau'ul awwalu mujma'un ala masyru'iyyatihi wa yakunu indal ikhtidori. Talqin itu ada 2 macam, nuntun itu ada 2 macam. Yang pertama, talqin yang pertama ini hukumnya telah disepakati oleh para ulama, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Itu talqin yang pertama. Talqin yang bagaimana, yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama, yaitu talqin indal ikhtidori, nuntun orang yang akan meninggal dunia ketika sakaratul maut. Itu hukumnya sunnah, dianjurkan, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka ini yang kita amalkan Bapak Ibu. Kalau ada saudara, apalagi orang tua yang sakitnya ini sudah mendekati mati, yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, misalnya biasanya sudah tidak ada harapan untuk sembuh, jadi kondisinya secara medis sudah tinggal menunggu ajal, tinggal menunggu waktu,
Maka dalam keadaan seperti itu disunnahkan untuk menuntun orang ini dengan kalimat tauhid, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yakti bisyahadataini inda udunihi bilutfin. Nuntunnya di mana? Di telinganya dengan lembut, nuntuni dengan lembut. Pak, sampean muni la ilaha illallah, atau sampean muni Allah, diingatkan terus supaya ucapan ini terbiasa dengan ucapan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ada hadis, tuntunlah orang yang mati itu, lakinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahasanya di sini, tuntunlah orang yang mati. Mautakum itu orang yang mati. Maka maknanya ada dua. Mati yang dimaksudkan di sini adalah menjelang kematian. Ada yang memberi makna mati yang dimaksudkan di sini ya sudah mati. Maka yang menjelang kematian tadi itu semua ulama sepakat hukumnya sunnah dan dianjurkan. Harapannya apa? Harapannya ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu, kata yang terakhir yang terucap dari dirinya adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka kalau kalimat terakhir yang dia ucapkan itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Bahasa dakhalal jannah itu dimaknai pasti dia akan masuk surga. Allahumma amin. Tapi Bapak Ibu, meskipun dituntun, bagi orang yang dituntun ini juga tidak mudah untuk menirukan. Jika yang dibiasakan oleh orang yang dituntun ini bukan kalimat tauhid, maka akan sulit untuk menirukan. Halo. Wong kok biasae waktu uripe, waktu sehate senengane meso. Ngerti meso ya? Aku gak wani meso. Ya, khawatir nanti ini jadi kebiasaan. Wong uripe kok senengane meso, ketika dia akan meninggal dunia dituntun dengan kalimat tauhid, jelas akan sulit untuk menirukan. Bahkan yang dia ucapkan ya kata-kata meso tadi itu, karena meso itu sudah menjadi kata-kata yang biasa dia ucapkan. Naudzubil, nek ngandel sampean nango rumah sakit. Kalau panjenengan tidak percaya, sampean silahkan ke rumah sakit. Saya beberapa kali nunggui orang sakit, dan di dekat orang yang saya tunggui itu ada beberapa orang yang sakaratul maut sampai meninggal dunia. Nek sing waktu loro nemen niku gak tambah zikir, tambah digawe meso. Sampai sing nunggoni isin, Pak ojo banter-banter Pak. Sing biasa meso ku wong lanang ta wong wedok. Sing lanang gak wani jawab. Biasanya misalnya wong lanang, Pak ojo banter-banter Pak, sampean zikir Pak, ojo meso, sampean zikir. Tapi karena yang biasa dia ucapkan ya meso itu tadi, maka dia akan sulit untuk bisa zikir
mengucapkan kalimat tauhid, bahkan yang dia ucapkan ya mesunya tadi itu karena sudah menjadi kebiasaan yang dia ucapkan pada waktu dia sehat. Tapi bagi orang yang biasa zikir, sampean biasakan zikir, membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik. Harapannya ketika nanti meninggal dunia itu dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika meninggal dunia dapat mengucapkan kata-kata yang baik itu berarti salah satu tanda kematiannya ini husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah nanti meninggal dunia ini dalam keadaan husnul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kata Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi ini ada yang berbunyi al mautu al mar'u yamutu ala ma asya alaihi. Bukan al mautu, al mar'u yamutu ala ma asya alaihi. Orang itu meninggal dunia tergantung dari kebiasaannya pada waktu dia hidup. Maka kita membiasakan yang baik, membiasakan ibadah agar ketika meninggal dunia itu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit kita saksikan orang-orang yang meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quran. Tidak sedikit kita saksikan ada orang-orang yang meninggal dunia pada saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan waktu qiraat, saiki kan semuanya di video. Orang-orang dulu belum ada video, saya yakin juga banyak orang-orang yang ketika mati, ketika meninggal dunia itu dalam keadaan sedang berzikir, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena hadisnya Nabi jelas, orang mati itu tergantung dari kebiasaan pada waktu dia hidup. Kalau dia biasa misalnya minum minuman keras, senengane mendem, ngok mati yo dalam keadaan mendem, itu tadi mati dalam keadaan mendem. Biasanya mendem, akhirnya mati overdosis karena minum minuman keras, ya, sampai overdosis akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena matinya sedang berbuat dosa, apalagi dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain dituntun dengan membaca kalimat tauhid, itu ada hadis lain juga yang menganjurkan orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin. Dibacakan surat apa? Yasin. Bukan dituntun baca surat Yasin loh ya, bukan. Tapi dibacakan surat Yasin. Berarti keluarga yang masih hidup yang membacakan surat Yasin di dekat orang yang akan meninggal dunia ini. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Maqil bin Yasar. Dari sahabat Maqil bin Yasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin atas orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Sama dengan di sini tadi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi meninggal dunia di itu yang dimaksudkan adalah orang yang akan meninggal dunia. Itu sepakat para ulama menyebutkan hukum sunnah, dianjurkan. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan alasan disunnahkannya membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia di itu. Fa inna qira'ataha 'alal mayyiti tanzilu ar-rahmatu wal barakatu alaihi. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan alasan kenapa orang yang akan mati itu
bacakan Yasin. Ternyata dengan membaca surat Yasin di dekatnya orang yang akan meninggal dunia ini akan menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu, orang yang akan meninggal dunia ini terutama orang yang beriman, itu royoan antara malaikat ambek setan, itu royoan. Sampeyan nek gak percaya sampean jajal nek kate mati. Sampeyan digawe royoan antarane malaikat ambek setan. Malaikat menginginkan agar orang yang beriman ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi setan menginginkan orang ini mati dalam keadaan su'ul khotimah, rebutan. Maka bacakanlah surat Yasin, bacakanlah Al-Quran, ajaklah orang ini untuk berzikir. Ini yang akan mendatangkan malaikat-malaikat ikut mendampingi, ikut menjaga orang yang akan meninggal dunia tadi itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat Al-Qur'annya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu bukan malaikat turun, tapi malaikat podo mudun. Nek podo mudun itu wong Jawa ngarani gembruduk, podo teko. Nek teko ambek podo teko itu beda. Wong-wong kampung wis podo teko kabeh iku berarti tekone bareng. Wong kampung wis teko. Nek wong teko kan mungkin satu-satu. Tatanazzalu itu turun, tapi turunnya ini bersamaan. Bukan hanya satu malaikat, tapi banyak malaikat. Podo mudun alaihim, kepada orang yang akan meninggal dunia tadi itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat turun ini menghibur kepada orang yang akan meninggal dunia itu supaya dia tidak takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, juga menghibur agar orang yang akan meninggal dunia ini tidak sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat ini menghibur kepada orang yang akan meninggal dunia tadi itu dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang seperti ini ketika meninggal dunia itu kelihatan tersenyum. Wong mati itu enek sing ketok ngguyu, enek sing ketok merengut, enek sing ketok mecucu, tergantung keadaannya pada waktu akan meninggal dunia. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang keluarganya ini bisa membaca Al-Quran, sehingga ketika akan meninggal dunia dibacakan Al-Quran. Maka dengan dibacakan Al-Quran itu para malaikat akan turun mendampingi dan memberikan kabar gembira kepada orang yang akan meninggal dunia ini sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan disohehkan, dinilai soheh oleh Imam Ibnu Hibban. Yang pertama, talqin yang pertama yaitu talqin menuntun mayit untuk membaca kalimat tauhid, kemudian membacakan di dekat mayit ini surat Yasin. Itu disepakati oleh para ulama, hal ini dianjurkan dan disunnahkan. Permasalahannya, masalahnya sopo sing kate macakno Yasin ya, nanggone awake dhewe jange, kalau bukan keluarga kita, kalau bukan anak-anak kita. Maka anak-anak kita bekali dengan belajar Al-Quran, kita bekali dengan kemampuan untuk membaca Al-Quran.
harapannya nanti kalau kita akan meninggal dunia ini dibacakan Al-Quran oleh anak-anak kita di dekat kita. Allahumma amin. Silahkan anak-anak kita dibekali untuk belajar bahasa Inggris, gak popo, monggo. Tapi jangan melupakan untuk membekali anak-anak kita dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nek ngutamakno bahasa Inggrisnya, Al-Qur'annya diabaikan. Sampean kate mati diwacakno bahasa, diomongi bahasa Inggris. Apa gak tola-tole sampean? Wong kate mati wis megap-megap ditakoni who are you? Who are you mom? Who are you babe? Apa gak wis megap-megap tambah dicak ngomong bahasa Inggris. Ya jare bapak nih, kakek nih arek iki. Lah ya wong wis megap-megap kate mati gak didongakno, gak diwacano Al-Qur'an, malah diomongi bahasa Inggris. Salahe sapa? Salahe wong tuwa, gak salahe anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, talqin yang kedua, annau usani minat talqini mukhtalafun fi masyru'iyatihi. Talqin yang kedua ini hukumnya masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yaitu talqin seperti apa? Ma yakunu indal qabri ba'dad dafni. Yaitu talqin yang dilakukan di kuburan setelah mayit dikuburkan. Walam yakul bihi al imamani Malikun wa Ahmadu li adami jiryanil amal bihi wali adami sihati ahadisihi. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ini berpendapat tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk talqin mayit, yaitu setelah meninggal dunia, setelah dikuburkan. Itu tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Termasuk juga tidak dianjurkan untuk membacakan surat Yasin. Nek wis mati, nek wis dikubur, iku gak ada anjuran, tidak ada hukum kesunahan dibacakan surat Yasin atau dibacakan talqin. Ini menurut pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik, atau madhab Maliki dan madhab Hambali. Wa yushra'u indal imamaini Abi Hanifata wa Syafi'i. Sementara dua imam yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, atau madhabnya disebut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, ini berpendapat sunnah dan dianjurkan. Halo, paham nggih? Dadi nek kapan nenek wong mati mari ngono terus keluargane ngadakno yasinan, dibacakan yasin, dibacakan tahlil, berarti mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi nek enek wong mati kok gak ditahlili, gak dibacakan surat yasin, sampean jangan protes. Bisa jadi orang itu keluarganya mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, atau madhab Maliki dan madhab Hambali. Nek ngene lak penak tak jelasno. Cek gak gampang nyalahno. Ya. Jadi orang Islam itu harus bisa saling menghormati. Ya. Awake dhewe jangan merasa paling benar, orang lain salah. Ini bahaya kalau begitu. Sampean kalau sudah begitu, sampean nanti di Madinah, di Makkah itu nggak akan bisa mengamalkan keyakinan sampean. Di Mekah, Madinah itu kalau baca Fatihah nggak pakai Bismillah. Padahal sampean di rumah ya sudah terbiasa ketika baca Fatihah itu mesti pakai Bismillah.
Di rumah sampean biasa sholat subuh dengan pakai kunut. Di Makkah dan di Madinah sholat subuh nggak pakai kunut. Tapi opo sampean kemudian kalau nggak pakai kunut di sana sampean nggak mau jamaah di sana, ya, akan kehilangan keutamaan sholat jamaah. Di sana orang dari berbagai mazhab itu jadi satu. Sampean akan menemukan orang di sana di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sholat dengan berbagai macam keadaan. Mas Zaki tahu umroh, Mas Arif juga pernah umroh. Enek sing Allahu Akbar iku tangane gatik disendakepno. Jadi Allahu Akbar tangannya itu dilepas begini. Padahal awake dhewe nek nduk kene biasa takbir Allahu Akbar tangane sendakep. Ya. Enek sing salat iku ume kae obah ae. Nduk kene kita biasa salat itu anteng, diam. Bahkan enek sing salat itu nggawa telepon HP. Hampir setiap kali sholat di sana jamaah mesti krungu suara HP. Padahal wis dielingno bolak-balik nek waktu sholat HP dipateni. Tapi ya hampir bisa dipastikan saya setiap kali sholat di sana 5 waktu itu mesti krungu suara HP. Lho muni ku kober. HP nduk sak ngene iki muni dijogok, didelok ngene, dipanti sak maneh ngene. Itu biasa. Wis awake dhewe menengahi, wis menengahi. Mungkin ada pendapat yang diikuti imam madhab yang diikuti sing gak padha mbek awake dhewe. Ketika tahiyat modele macem-macem. Enek sing ketika tahiyat itu tangane ngene-ngene. Ngene-ngene. Enek sing ngene-ngene. Ini maknanya ada yang mengatakan Allah itu ada di mana? Ada di mana-mana. Awake dhewe kan biasa meneng ini tok. Wis meneng lurus. Itu macam-macam sholat di sana seperti itu, tapi mereka bisa bersama-sama jadi satu. Imame sapa, madhabe opo, makmumnya siapa, madhabnya siapa itu nggak peduli. Ketika sudah jadi satu, makmum mengikuti imam. Itu pun yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pun juga begitu. Imam Syafi'i itu termasuk yang berpendapat kunut dalam sholat subuh itu sunnah. Tapi ketika beliau silaturahim ziarah ke Baghdad, ke makamnya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh itu tidak pakai kunut. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Imam Syafi'i engkau tidak baca kunut padahal engkau biasa sholat subuh dengan membaca kunut? Kata Imam Syafi'i, saya sholat di depan ulama yang alim. Saya sholat ini di dekat ulama yang alim. Yang ulama alim ini tidak memakai kunut, sehingga saya menghormati pendapat ulama ini. Saya sholat subuh tidak pakai kunut. Itu akhlak para ulama-ulama terdahulu. Itu juga dilanjutkan oleh ulama-ulama setelahnya, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mbah Kiai Mas Kumambang Gresik. Itu kan beda pendapat masalah kentongan, masalah beduk. Nek Mbah Hasyim itu gak tapek setuju ambek beduk, tapi nek Mbah Yai Mas Kumambang itu setuju dengan beduk. Itu ketika Mbah Hasyim berkunjung ke Gresik, kendalemnya Mbah Yai Mas Kumambang itu di sana beduk kentongan sing nduk masjid itu didelikno karo Mbah Yai Mas Kumambang dalam rangka untuk menghormati Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Begitu juga ketika Mbah Yai Mas Kumambang itu sowan ke Tebu Ireng. Nduk Tebu Ireng gak tahu enek beduk atau enek kentongan, tiba-tiba ada beduk, ada kentongan, saling menghormati. Masalah talqin pun juga begitu. Talqin yang berbeda pendapat para ulama ini adalah talqin yang dilakukan setelah orang itu meninggal dunia. Begitu juga membaca Yasin dibaca kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ternyata para ulama tidak satu pendapat, tetapi ada
perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, tetapi ada yang mengatakan berpendapat itu disunnahkan dan itu dianjurkan. Yang menganjurkan ini Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini menggunakan dasar dalil hadis li umumi hadisi manis tato aminkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Jadi ada hadis barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain maka lakukanlah. Nah, memberi manfaat kepada orang lain itu berlaku apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Wali subuti sima'il mayyit li kalamil ahya. Dan ada hadis yang menjelaskan bahwa mayit itu mendengarkan percakapan orang yang masih hidup. Wahaf kini alihim, bahkan tidak hanya mendengarkan percakapan, suara terompah atau sandale orang-orang yang masih hidup yang ikut menguburkan kemudian mereka pergi pulang, itu mayit di dalam kubur itu mendengarkan suara sandal sing digawe orang-orang yang ikut menguburkan itu mendengarkan. Nah, kalau mereka bisa mendengarkan, maka ketika dibacakan Al-Quran itu mereka juga bisa mendengarkan. Maka orang mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran itu. Jadi alasannya seperti itu dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa memahami terkait dengan hukum talqin, khususnya hukum membaca surat Yasin yang dibaca kepada orang yang akan meninggal dunia atau bahkan dibaca kepada orang yang sudah meninggal dunia, sehingga kita mengamalkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.